Halo semuanya, selamat datang kembali di channel saya First Education Medan. Di video kali ini kita mau lanjut bahas soal-soal di bab 2 mengenai pertidaksamaan ya. Nah, kita mau melanjutkan soal di LKS 1 tentang pertidaksamaan kuadrat mulai dari soal nomor 6 sampai dengan soal nomor 11. Nah, untuk pembahasan soal-soal sebelumnya silahkan cek linknya di bagian deskripsi. Nah, kita mulai ya. Nah, sekali lagi tahap-tahapnya sudah saya sediakan di sini mulai dari A sampai E. Jadi ikuti saja langkah-langkahnya. Nah, nomor 6, grafik fungsi Y sama dengan X kuadrat kurang 4X tambah A tidak memotong X di dua titik ya, apabila titik-titik. Oke. Nah, ingat untuk soal ini ya, syaratnya adalah diskriminannya harus lebih kecil sama dengan nol. Oke. Nah, diskriminan itu apa? Diskriminan itu adalah B kuadrat kurang 4AC. Jadi, yang menjadi A di sini adalah 1. Nah, yang menjadi B di sini adalah min 4-nya. Yang menjadi C di sini adalah A-nya. Ya, maka kita tinggal masukkan saja rumus B kuadrat berarti min 4 di kuadratnya. Nah, saya tulis sebenarnya 4 aja karena minus kalau di kuadrat kan minusnya hilang. Kurang 4A, A-nya 1, oke. C-nya ini adalah A. Oke. Nah, lalu kita tinggal pindah ruas 4 kuadratnya kan 16 ya, pindah ke kanan menjadi minus 16, lalu semuanya kita bagi dengan minus 4. Oke, ingat kalau bagi minus tanda dibalik menjadi A lebih besar sama dengan 4, maka yang sesuai adalah E. Jadi ingat ya, kalau ada persamaan kuadrat atau fungsi kuadrat, dia minta tidak memotong di dua titik, syaratnya adalah diskriminan lebih kecil sama dengan nol. Oke, nah karena syarat untuk potong dua titik itu sebenarnya syaratnya adalah diskriminan lebih besar dari nol. Jadi kalau dia mau tidak memotong dua titik, berarti kan ini mau dilawan ya. Nah kalau dilawan lebih besar, lawannya adalah lebih kecil sama dengan. Oke, jadi tolong dihafal ini ya. Nah, nomor 7. Ada dua kurva, dua-duanya berbentuk kuadrat, jadi kita namakan yang atas ini Y1, nah sedangkan yang bawah ini kita namakan Y2. Nah, kuncinya adalah dia mau Y1 ini di atas dari Y2. Oke? Nah, ingat ya, syarat kalau Y1 di atas Y2, maka syaratnya adalah Y1 harus lebih besar daripada Y2. Ya, otomatis kalau tadi di sini ditulis di bawah, maka syaratnya menjadi Y1 lebih kecil daripada Y2 kalau soal bilangnya di bawah, ya. Nah, jadi kita gunakan saja Y1 lebih besar dari Y2 ya. Y1 ini satu paket kita masukkan dari kiri, Y2 adalah yang ini satu paket kita masukkan di kanan. Oke, nah berarti apa? Ini adalah bentuk pertidaksamaan kuadrat ya. Jadi gimana? Kita harus buat ruas kanan menjadi nol dulu. Artinya semua ini harus dipindah ke kiri ya. Maka X kuadrat pindah ke kiri menjadi minus 2X kuadrat. Nah, lalu min 8X pindah ke kiri ketemu dengan 8X jadinya 16X. Nah, min 6 ketemu dengan 18 ini pindah ke kiri jadinya minus 24. Oke, nah lalu perhatikan A-nya di sini kan negatif. Jadi kita bagi dulu dengan minus 2 supaya dia menjadi 1 ya. Jadi kita bagi minus 2, ini jadi X kuadrat, ini jadi min 8X, ini jadi plus 12, dan jangan lupa tanda harus dibalik. Oke, nah lalu kita tinggal masuk ke tahap B, yaitu kita faktorkan. Nanti dapat X1 dan X2-nya ya. Ini X1-nya yang lebih kecil, ini X2-nya, yaitu 6. Langkah selanjutnya kita buat garis bilangan, 2, 6, lalu dari kanan pos, min, pos, ya. Nah, lalu soal maunya yang lebih kecil dari 0. Berarti kita ambil yang daerah tengah menjadi 2, lebih kecil dari X, lebih kecil dari 6. Maka opsi yang sesuai adalah opsi D. Oke? Kita lanjut ke slide berikutnya ya. Nah, nomor 9. Agar parabola Y memotong. Jadi ini ada Y1, ya. Ini ada Y2. Dia bilang harus memotong. Oke. Nah, ingat, syarat memotong itu adalah langkahnya bahwa kalian harus substitusi dulu. Ya, karena memotong itu artinya mereka ketemu. Kalau ketemu itu kan berarti nilainya harus sama. Jadi, syarat pertama Y1 harus sama dengan Y2. Oke. Nah, lalu syarat keduanya adalah diskriminannya harus lebih besar dari 0. Ya. Nah, jadi pertama-tama
Kita buat dulu ya, Y1 sama dengan Y2. Oke, yang Y1 adalah ini kita taruh di kiri. Nah, Y2 adalah ini kita taruh di sebelah kanan dan perhatikan 6/3/4 itu kan pecahan campuran. Kita buat jadi pecahan biasa ya, jadinya 27/4. Oke, semuanya saya kali 4 dulu supaya per 4-nya hilang. Maka yang kiri menjadi 4x kuadrat tambah 12x tambah 28 karena ini dikali 4 ya. Nah, yang kanan ini jadinya 4mx plus 27. Oke, nah lalu semuanya dipindah ke kiri. Ini 12x. Nah, kalau ketemu dengan 4mx, maka dipindahkan menjadi minus. Maaf, salah tulis. Menjadi minus 4mx. Oke, nah lalu x-nya kita tarik keluar. Oke, kita gabung menjadi 12 dikurang 4m. Ya, maka kita tulis seperti ini. Oh, saya lupa tulis x-nya. Oke, nah lalu yang 27 pindah ke kiri, ketemu 28 jadinya 1. Ya, maka sekarang ini jadi A kita, ini jadi B-nya, dan ini jadi C-nya. Ya, nah lalu kita masuk ke, saya hapus ya, kena timpa. Oke, supaya lebih jelas. Nah, kita tinggal kerja tahap keduanya, yaitu bahwa diskriminannya harus lebih besar dari 0. Karena ini harus ada jawabannya. Oke, nah jadi harus ada punya penyelesaian. Jadi, kita pakai ya, rumusnya adalah B kuadrat. Oke, ini B-nya, kurang 4AC. Oke, nah ini tinggal disederhanakan. Ini saya tarik keluar dulu 4-nya ya, karena kan ini bisa ditulis sebagai 4 kali 3 kurang M. Nah lalu di kuadrat, artinya kan 4-nya kena kuadrat, 3 kurang M-nya juga kena kuadrat. Nah, kalau yang kanan ini 4 kali 4 jadinya 16. Nah perhatikan 4 kuadrat itu adalah 16, artinya kita bisa bagi dengan 16 semuanya. Ya, maka dapat 3 kurang M kuadrat kurang 1, lalu ini dijabarkan. Ya, saya bagi dulu supaya angkanya lebih kecil. Oke, nah ini dijabarkan, lalu nanti dapat hasil akhir seperti ini. Ya, sampai sini semoga jelas. Oke, nah lalu seperti biasa ini difaktorkan, dapatnya M-nya 2 dan M-nya 4, kita buat garis bilangan, terus karena maunya yang lebih besar dari 0, artinya kita ambil yang sebelah kiri dan sebelah kanan. Ya, nah yang kiri artinya M lebih kecil dari 2, yang kanan artinya M lebih besar dari 4. Oke, maka yang sesuai adalah opsi E. Nah, nomor 9. Agar bentuk ini bernilai negatif untuk semua X. Ditanya batas-batas dari P adalah titik, titik, titik. Nah, ingat ya, ini artinya persamaan kuadrat, sebenarnya fungsi kuadrat sih. Nah, dia bilang ini mau, eh, ini bukan persamaan kuadrat, hapus. Nah, fungsi kuadrat, ya. Nah, jadi kalau dia bilang mau bernilai negatif, berarti dia mau lebih kecil dari 0 untuk semua X. Itu artinya kita mau fungsi kuadratnya itu definite negatif. Ya, artinya selalu negatif. Oke, syaratnya diingat ada dua, yaitu yang pertama, A-nya harus lebih kecil dari 0. Nah, jadi ini A-nya harus lebih kecil dari 0. Nah, ini nanti kan jadi B-nya ya. Nah, lalu ini semua jadi C-nya. Oke. Jadi syarat pertama, A harus lebih kecil dari 0. Nah, yang menjadi A adalah P tambah 1. Lebih kecil dari 0. Jadi kita tinggal pindah aja 1 ke kanan menjadi P lebih kecil dari min 1. Berarti tahap 1 selesai. Nah, tahap kedua, diskriminannya harus lebih kecil dari 0. Oke. Nah, jadi rumus diskriminan adalah B kuadrat kurang 4AC. Kita masukkan aja ya diskriminannya ini. Oke. Nah, minus 2P di kuadrat. Nah, kurang 4A. A-nya ini P tambah 1. C-nya ini P kurang 4. Ya. Nah, kita sederhanakan. Ini dikuadratin jadi ini. Nah, ini kita kali masuk dulu jadi ini. Lalu depannya jangan lupa ada kali minus 4. Oke. Yang kanan tetap lebih kecil dari 0. Nah, lalu kalian perhatikan. Ini 4P kuadrat. Dan ini kalau dikali masuk kan jadinya minus 4P kuadrat. Habis. Tersisa 12P tambah 16. Ingat ya, ini ada minusnya. Ini satu paket ini. Jadi nanti dikali masuk, dikali masuk, nanti dapatnya seperti ini. Ya. Nah, lalu ini yang depan sudah habis. 16-nya kita pindah ke kanan, lalu semuanya kita bagi dengan 12. Ya, maka dapat P lebih kecil dari minus 4/3. Ya. Nah, lalu langkah ketiganya adalah hasil pertama dan hasil kedua harus diiris. Oke? Nah, ingat ya, kalau diiris itu artinya cari yang sama. Maka kita gambar aja yang pertama ini. Apa arti dari P lebih kecil dari min 1? Jadi kita tulis min 1, kita panah ke kiri.
Oke. Nah, lalu yang kedua adalah apa arti dari P lebih kecil dari minus 4/3. Jadi kita lihat posisi minus 4/3 kan di sebelah kiri dari min 1 ya. Lalu kita panah ke kiri. Nah, lalu kita iris artinya cari yang sama, maka yang sama itu artinya yang kena panah dua-duanya, yaitu yang ini aja daerahnya. Oke, artinya jawaban akhir yaitu P lebih kecil dari minus 4/3 ya. Nah, terus ini cara penulisannya artinya kan yang sebelah kiri ini ada minus tak terhingganya. Jadi itu sama artinya dengan minus tak terhingga sampai dengan minus 4/3. Nah, terus karena ini bulat kosong, ini juga kosong, maka eh, kurungnya adalah kurung bulat ya. Ingat, kurung bulat itu artinya dia bulat kosong. Oke, nah jadi jawaban akhir yang sesuai adalah B. Lanjut ya, dua soal lagi. Apabila grafik Y bentuknya seperti ini, seluruhnya di atas sumbu X. Ya, maka ini adalah kebalikan dari yang nomor 9 tadi. Dia kan mau negatif. Negatif itu artinya di bawah sumbu X. Nah, kalau sekarang dia mau yang di atas sumbu X. Berarti kita mau definite positif. Ya, nah perhatikan syaratnya itu yang satu A lebih besar dari nol ya, bandingkan dengan yang di sini tadi kan A lebih kecil dari nol. Kalau definite negatif. Ini harus ingat ya, harus hafal. Nah, sekarang untuk definite positif A harus lebih besar dari nol. Tapi syarat keduanya tetap sama, yaitu D lebih kecil dari nol, lalu kita iris. Ya, maka pertama-tama yang jadi A adalah K, sesuai dengan syarat A harus lebih besar dari nol, berarti K harus positif. Oke, nah lalu yang jadi B kan ini, yang jadi C ini. Lalu kita tinggal masuk ke tahap kedua, yaitu diskriminan harus lebih kecil dari nol. Rumusnya B kuadrat kurang 4AC, ini tinggal disederhanakan. Oke, maka nanti kalian dapat K kuadrat kurang 10K tambah 16 lebih kecil dari nol. Terus ini difaktorkan, dapat K-nya 8 dan K-nya 2. Oke, lalu kita buat garis bilangan dari 2 dari 2 terus 8. Nah, karena mau lebih kecil dari 0 berarti kita ambil yang daerah tengah. Oke. Nah, lalu kita iris hasil pertama dan hasil kedua. Nah, hasil pertama kan K-nya lebih besar dari 0, berarti dari 0 panah ke kanan. Hasil kedua dia antara 2 dan 8. Jadi kalau diiris dapatnya tetap yang tengah ini, yaitu hasilnya seperti yang hasil dari tahap kedua, ya. Nah, lalu kita tulis jawaban akhirnya berarti dari 2 sampai K. Nah, berarti K harus antara 2 dan 8 ya. Nah, jadi kita lihat jawabannya itu yang pilihannya dari A 1,5, ini kan sama artinya dengan 1,5. Oke, sampai dengan 5,5. Oke, nah maka jawabannya adalah A. Mengapa? Karena 1,5 itu ada di sebelah sini. Dia di sebelah kiri dari 2 dan dia bukan termasuk daerah yang memenuhi. Ya, maka jawaban A itu tidak mungkin. Sedangkan dari B sampai E itu kan semuanya di antara 2 dan 8. Ya, maka nomor 10 jawabannya adalah A. Oke, nah nomor 11 ini sebenarnya bukan topik untuk pertidaksamaan kuadrat ya, karena ini nanti sudah menjadi pangkat 3. Lihat ini kan X di kuadrat lalu dikali X lagi, jadinya pangkat 3. Tapi cara kerjanya sama saja. Ini nanti sebenarnya masuk bahan LKS 4. Oke, cara kerjanya sama aja. Ini harus difaktorkan. Oke, tapi ini kan sudah berbentuk faktor kan. Ini kan sama artinya dengan X kurang 2, tulis 2 kali, dan satunya lagi X kurang 5. Oke, nah berarti sudah berbentuk faktor, artinya kita tinggal hitung aja masing-masing X-nya. Dari sini dapat X-nya 2, dari sini dapat X-nya 2, dari sini dapat X-nya 5. Oke, nah lalu ini double, kembar ya. Nah, maka ingat ketentuannya kalau ada yang kembar, maka nanti daerahnya tidak selang-seling. Maksudnya apa? Kita buat dulu garis bilangannya, lalu kan ini ada 2, 2, dan 5 ya, berarti ada 2, nah garis bilangannya buat satu kali aja, 2-nya double, kita buat satu kali aja, lalu ada 5, terus ini bulatnya bulat kosong ya, karena tidak ada sama dengan. Lalu kita start dari kanan positif, lalu selang-seling ke kiri minus. Nah, di sini minus lagi. Mengapa? Karena dia kembar, ya, genap. Maka daerah di sekitarnya itu tidak selang-seling. Oke? Tidak selang-seling. Oke, jadi garis bilangannya kita buat seperti ini ya. 5 positif, lalu negatif, mulai dari kanan.
Oke, nah langkah terakhir adalah kita lihat soal maunya yang lebih besar dari nol. Berarti soal mau yang positif, berarti kita ambil yang sebelah kanan ini aja, yaitu X lebih besar dari 5. Maka jawaban akhir adalah B. Oke, demikianlah pembahasan soal-soal di LKS 1 ini sampai dengan soal nomor 11. Semoga penjelasannya jelas ya. Kalau ada yang kurang jelas, tuliskan saja pertanyaan kalian di bagian komentar, akan saya jawab secepatnya. Ingat untuk selalu belajar dan banyak berlatih, maka kalian pasti bisa. Oke? Nah, terima kasih banyak sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.